Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillahi ajmain. Anak-anakku soleh dan solehah Islam Al-Azhar 32 Padang. Untuk tausiah Ramadan kita pada kali ini, kita akan berbicara tentang seorang nama atau seorang tokoh yang disebutkan di dalam Al-Quran, yaitu tentang Luqman Al-Hakim. Al-Quran adalah petunjuk bagi kita sebagai umat Islam. Petunjuk itu Allah jelaskan dalam bentuk hukum-hukum, Allah jelaskan dalam bentuk perintah dan larangan, dan Allah jelaskan juga dalam bentuk cerita-cerita yang dituliskan di dalam Al-Quran. Salah satu nama yang disebutkan dalam Al-Quran di samping nama-nama nabi, nama-nama kaum, ada nama-nama manusia yang mulia yang disebutkan di dalam Al-Quran. Dan sungguh Allah telah menyebutkan nama tersebut di dalam Al-Quran menjadi contoh dan tauladan bagi kita dalam kehidupan kita sehari. Kewajiban kita adalah menggali, mempelajari, dan membaca bagaimana keteladanan tokoh ini disebutkan dalam Al-Quran. Ia disebut dengan ahli hikmah bernama Luqman Al-Hakim. Kenapa disebut Luqman Al-Hakim? Luqman namanya, Al-Hakim sebutannya, karena Al-Hakim itu artinya bijaksana. Luqman ini adalah nama orang yang sederhana. Dia berprofesi sebagai tukang kayu, pengembala, hidup pada masa Nabi Daud. Bahkan dia pernah, karena keilmuannya, dia pernah menjadi qadhi, ahli memutuskan undang-undang pada masa Nabi Daud. Umurnya lebih kurang 1000 tahun. Namanya diabadikan dalam Al-Quran karena perjalanan hidupnya sungguh sangat luar biasa, yang patut kita tauladani dalam kehidupan kita sehari-hari. Pelajaran pertama yang diberikan Luqman kepada anaknya Allah abadikan di dalam surat Luqman ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ataina Luqmanal hikmah anishkur lillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Ini pelajaran pertama yang diajarkan Luqman kepada anaknya, bahwa wahai anakku, hendaklah kamu bersyukur kepada Allah. Siapa yang bersyukur kepada Allah sebenarnya dia juga bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan sebaliknya, Luqman melarang anaknya untuk tidak kafir dan ingkar kepada Allah. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Siapa yang kafir kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Bijaksana. Pelajaran kedua, Allah ceritakan di dalam surat Luqman ayat 13 yang berbunyi la tusyrik billah. Ini larangan Luqman kepada anaknya supaya jangan memperserikatkan Allah. Di dalam agama kita, memperserikatkan Allah termasuk dosa besar. Pelajaran ketiga, Allah ceritakan hikmah Luqman kepada anaknya ketika Allah berfirman di dalam surat Luqman ayat 14. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain an yashkur lil waliwalidayka ilayyal masir. Pelajaran yang ketiga ini, Luqman memerintahkan kepada anaknya untuk berbakti kepada kedua orang tua. Dalam berbakti kepada kedua orang tua, hendaklah anak ingat bagaimana dia dilahirkan, sampai bagaimana orang tuanya mendidiknya dan mengasuhnya serta menyapinya sampai berumur 2 tahun. Pelajaran keempat, Luqman jelaskan kepada anaknya melalui ayat ini terdapat di dalam surat Luqman ayat ke-16. Allah berfirman, ya bunayya innaha in takum misqala habatin min khardalin fatakum fi sahratin aw fis samawati aw fil ard ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir. Pelajaran yang keempat ini, Luqman mengajarkan kepada anaknya bahwa setiap perbuatan yang baik, walaupun sebesar biji zarah, amalannya paling kecil, niscaya Allah akan memberi balasan atas kebaikan tersebut.
Selanjutnya di ayat yang ke-17 Allah berfirman, "Ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna zalika min azmil umur." Melalui ayat ini Luqman menasihati anaknya supaya anaknya mendirikan sholat dan berbuat baik dan mencegah dari perbuatan mungkar dan serta bersabar atas cobaan yang dialami dalam hidup. Selanjutnya Allah berfirman di ayat yang ke-18, "Wala tusair haddaka linnas wala tamshi fil ardi marha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalan fakhur." Melalui ayat ini Luqman mengajarkan kepada anaknya bahwa jangan berlaku sombong berjalan di atas permukaan bumi. Karena kesombongan itu hanyalah milik Allah. Manusia tidak berhak untuk berbuat sombong atau berlaku sombong di atas permukaan bumi. Selanjutnya Allah berfirman di dalam surah Luqman ayat ke-19. Ini adalah pelajaran yang terakhir, yaitu pelajaran yang ke-7 yang Luqman ajarkan kepada anaknya. Apa kata Luqman? "Waqsid fi masyika waghdud min sautik. Inna angkaral aswati la sautul khamir." Di ayat ini Luqman memberikan pelajaran kepada anaknya supaya menundukkan pandangannya dan melunakkan suaranya terhadap orang yang lebih besar. Kata Luqman, sesungguhnya sejelek-jeleknya suara adalah suara keledai. Demikianlah pelajaran tausiah Ramadan pada sore hari ini, berkisah tentang Luqman Al-Hakim. Bagaimana seorang Luqman Al-Hakim bijaksana di dalam hidupnya dan bijaksana dalam mendidik anak-anaknya. Mudah-mudahan Ananda, warga Islam Al-Azhar 32 Padang, dapat menyimak dan mempraktekkan nasihat Luqman Al-Hakim ini kepada anaknya. Demikian tausiah pada sore hari ini. Mohon maaf atas segala kelebihan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.